Persija ini klub yang bukan klub yang kelas bawah. Ini klub papan atas, klub terbaik di Indonesia. So kita dituntut untuk mencetak pemain yang kualitinya nomor 1, yang kualitinya memang harus siap. Nah, kita bicara masalah dari sisi sekarang, inovasi-inovasi yang dilakukan sama klub, dan kita bicara masalah Persija secara fokusnya. Terobosan apa yang ada dilakukan oleh Persija untuk khususnya di youth development ini? Geliat sepak bola Indonesia telah kembali dan kita sering membicarakan bursa transfer, perpindahan pemain top Indonesia atau juga pemain asing mana yang akan bergabung di klub A, B, atau C. Tetapi kadang kita juga melupakan pondasi sepak bola yang paling utama, yaitu pembinaan usia muda. Bersama saya, tamu kita hari ini sangat spesial, Direktur Pengembangan Sepak Bola Persija Jakarta, Bro Ganesha Putra. Apa kabar? Kabar baik. Luar Apa biasa. kabar, Tambah Bung fit. Bika? Baik, alhamdulillah. Makin fit. Agak sedikit resolusi 2021 nampaknya berhasil dicapai. Nggak resolusi sih sebenarnya. Berkah pandemi. Asik. Sering akhirnya benar-benar mencoba mengartikan bahwa ya udah harus hidup sehat ya. Secara overall di pandemi kan. Ya, awalnya sih sebenarnya kebetulan aja sih. Karena di rumah terus nggak tahu mau ngapain kan dulu awalnya. Ya udah olahraga terus jadinya. Oke, kita masih ngomongin masalah pandemi. Nah, tapi kalau ngomongin masalah bagaimana sih sebenarnya proses pembinaan usia muda saat ini di sepak bola di tengah pandemi? Yang jelas, udah jelas sepak bola di segala tempat, di top level dunia, mau di Eropa, mau dimanapun kan terkena dampak. Ya. Itu yang profesional. Oke. Apalagi kalau kita ngomong di level yang usia muda, di amatir, di usia muda, apalagi grassroots anak-anak dan seterusnya, udah pasti terkena dampaknya lebih lagi. Karena kalau di profesional yang kita tahu mungkin itu udah industri, ada perputaran uangnya juga di situ punya sangat signifikan gitu. Mungkin mereka akan lebih cepat bangkit karena memang itu punya pengaruh secara ekonomi ya. Dan kita lihat memang di negara-negara yang maju memang sudah cepat gitu mereka recover. Dan di Indonesia dengan sekarang adanya Piala Menpora, artinya itu juga mereka sekarang nih kita kan going untuk recovery juga untuk sepak bola profesionalnya kita. Dan harapannya tentu setelah ini yang di bawah-bawah ya juga bisa pulih gitu ya. Karena udah rindu banget semua anak-anak dari mulai yang kecil sampai yang paling dewasa untuk mereka ya bergeliat lagi untuk main bola lagi gitu. Main bola untuk fun, untuk rekreasi, untuk kompetitif, untuk semuanya lah. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan Piala Menpora lancar, sukses. Habis itu Liga 1-nya dimulai dan rentetannya bisa mengikuti yang di bawahnya. Oke. Kita kemarin 1 tahun itu memang kebingungan gitu, terutama kalau misalnya kita bicara masalah pembinaan. Tapi ada juga yang ditakutkan bahwa sebenarnya satu generasi usia pemain sepak bola, khususnya di masalah di youth development ini terabaikan karena nggak ada kompetisi atau satu generasi hilang. Apakah itu benar? Saya pikir ini udah pasti ya, gitu. Suka nggak suka itu pasti akan terjadi. Jadi mungkin kita pernah mengalami hal yang mirip ya, ketika 2014 kalau nggak salah kita 2014 atau 2015 kita kena ban FIFA. Itu juga boleh dibilang pemain-pemain yang di usia kritikal dari mulai mau remaja menuju ke senior itu banyak yang gugur di waktu itu karena memang sepak bola hilang, mereka kehilangan hope, mereka kehilangan dream. Akhirnya kalau udah hope and dreamnya hilang, motivasinya udah nggak ada, itu yang menjadi awal mereka untuk quit di olahraga. Nah ini sekarang pasti terjadi lagi gitu ya. Cuman mungkin yang membedakan sekarang ini mungkin lebih tantangannya lebih berat karena kalau dulu masih
hope and dream-nya hilang, tapi mereka tetap bisa activity. Mhm. Artinya kalau untuk recreational mereka masih bisa sepak bola. Nah kalau sekarang ini kemarin 1 tahun terakhir ini hope and dream-nya juga hilang karena sepak bola profesionalnya hilang. Tapi juga untuk activity juga susah. Mhm, Untuk mhm. sekedar main yang fun, untuk sekedar sepak bola yang rekreasi untuk sehat aja banyak sekali challenge-nya, lapangan banyak ditutup, Mhm. ya kan, untuk keluar rumah juga susah, interaksi susah. Ya ini tantangannya memang jauh lebih berat. Artinya selama 1 tahun ini pasti physical literacy anak-anak Indonesia, ya kan, dan mungkin bukan di Indonesia, di seluruh dunia pasti akan drop ya Iya, dengan iya, iya. periode inaktif yang sangat lama gitu ya. Oke, tadi saya sedikit tertarik tuh adanya masalah kalimat quit gitu ya. Kalau kita bicara, kemarin saya juga baca tuh ada beberapa hal dan mungkin cerita-cerita masalah pemain di akademi bahkan di top Eropa gitu ya. Misalnya mereka akhirnya nggak berhasil untuk masuk ke level berikutnya. Hmm. Nah, otomatis di situ kan skills yang udah di-develop, tetapi yang menentukan sebenarnya how to handle their psychology, lebih kepada mentality dan yang lainnya. Di Indonesia, apakah hal-hal tersebut juga mungkin, saya tahu nih, Hmm. Coach Ganesha betul-betul memperhatikan detail seperti itu. Tapi secara overall, secara nasional, apakah hal itu juga kadang-kadang dikawal oleh, nggak tahu, apakah siapa yang bertanggung jawab, federasi ataukah pelatih-pelatih dari sisi di lokal? Nomor satu, kita nggak usah ngomong masalah federasi, regulator, operator dan sebagainya ya. Mhm. Kalau kita ngomong youth development, ya kan, terus kita ngomong numbers yang bisa sukses ke profesional, Ya, itu natural. natural. Artinya di seluruh dunia, di belahan dunia manapun, itu rate-nya memang cuma sekitar paling 2-5% yang going ke Wow, profesional. gila ya. Gitu. Jadi it's normal Ya, ya. dimanapun. Kenapa ya? Karena memang itu piramidanya seperti itu. Mhm. Karena kan memang kuotanya di level profesional terbatas Ya, ya. gitu. Sedangkan orang yang main bola di bawah ini jumlahnya banyak sekali. Akhirnya memang terjadi seleksi yang bisa masuk ke profesional itu 2-5%. Mhm. That is normal. Tetapi sekarang yang paling penting adalah seperti kita di akademinya Persija, di developmentnya Persija, kita punya goals adalah kita mau create pemain ke tim utama, Mhm, mhm. ya kan? Tagline-nya menuju tim utama. Mhm. Tapi kita juga tahu bahwa 2-5% aja nih. Dari kita sekarang punya sekitar 70 pemain, itu paling 2-5% aja yang going to professional. Tetapi yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita persiapkan adalah success rate-nya ini nggak bisa cuma dilihat dari yang 25% ini. Mhm. Tapi kita juga lihat ketika nanti ada alumni Akademi Persija yang kemudian misalnya jadi pengusaha, Iya, kemudian betul. dia jadi mungkin TNI Polri, Mhm, kemudian dia mhm. jadi lawyer, dia jadi Mhm. pilot, dia jadi Apapun apapun profesi. profesinya, ya kan? Dan dia contribute something to the society, Ya, itu buat kita itulah sebenarnya the real success oke. gitu. Ya. Karena nggak bisa kita cuma lihat dari hanya dilihat dari professional football aja. Karena Mhm. kalau kita cuma lihat dari professional football, ya di belahan dunia manapun nggak akan bisa loh. Kita punya 70 pemain gitu ya, terus setiap tahun yang umur-umur 18, 19, 20 setiap tahun satu tim bisa ke tim utama 20 orang nggak Nggak mungkin. mungkin. Itu udah sesuatu yang tidak akan terjadi gitu. Oke. Nah, kita bicara masalah dari sisi sekarang, inovasi-inovasi yang dilakukan sama klub, dan kita bicara masalah Persija secara fokusnya. Terobosan apa yang ada dilakukan oleh Persija untuk khususnya di youth development ini? Yang pertama sebenarnya kita harus terima kasih juga ke federasi yang menelurkan program Elite Pro Academy. Ini Iya. yang kemudian merangsang klub dalam hal ini board juga Mhm. untuk lebih serius membangun usia muda gitu ya. Mhm. Dengan mereka juga menyiapkan kompetisinya, otomatis board dirangsang untuk menyiapkan piranti-pirantinya yang bisa berpartisipasi di kompetisi itu. Dan
Akhirnya kalau pada konteks Persija dan mungkin hampir sama di semua klub yang lain, biasanya kita mau mulai dari bawah, ini kita mulainya dari atas dulu. Artinya kita punya first team, habis itu awalnya cuma ada kompetisi U21, Ya. habis itu kemudian dikeluarkan ada kompetisi 20, 18 dan 16. Nah, ini yang membantu kita untuk akhirnya kita membangun Elite Pro Academy. Artinya ini adalah yang selected players untuk main di Persija 16, 18 dan 20. Tapi kita starting tahun lalu sebenarnya di tengah pandemi kita kepengen lagi lebih dari itu gitu. Kita kepengen lagi membangun di usia-usia yang ada di bawahnya lagi gitu. Tentunya konsepnya di usia yang lebih di bawahnya lagi kita tidak mau membuat Persija U8 atau Persija U10, kita nggak seperti itu karena kita tidak mau terjebak pada elitism. Jadi yang kita bangun adalah grassroots. Nah, Persija grassroots itu punya visi atau punya mimpi yang sangat besar adalah bagaimana caranya anak-anak Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek ini yang nggak main bola jadi main bola. Dan yang udah main bola, dia terus main bola dan dia tidak berhenti main bola. Jadi itu programnya kita sebenarnya lebih promoting the game. Jadi kita nggak ngomong quality permainan, quality pemain, talent apa, kita nggak ngomong itu. Yang kita ngomongkan adalah bagaimana anak-anak ini suka sama sepak bola. Cinta sama sepak bola, Gitu. mengawal tadi Betul. dreamnya juga, hope and dream ya. Kalau mungkin satu kelas SD ada 40 anak gitu, mungkin sekarang yang main bola cuma 5 orang. Ya, betul. Kita akan sukses kalau misalnya setelah 1 tahun program ini berjalan, yang main bola jadi 20 orang. Oke. Gitu. Artinya ada yang tadinya nggak main bola jadi main bola. Dan yang main bola dia tetap main bola. Nah, ini akan menjadi basisnya kita. Kita punya numbers, kita punya participation rate yang besar. Dengan ini nanti kita akan dapat elite players yang lebih berkualitas. Karena kalau kita bicara selected players, kita mau pilih 20 dari 200 sama kita mau pilih 20 dari 2000. Tentunya yang 20 dari 2000 akan dapat 20 yang lebih bagus daripada kalau milih 20 dari cuma 200. Makanya numbersnya ini yang harus digedein, dibesarkan. Nah, saya antusias kalau bicara ini ya, karena ini kadang-kadang di negara kita satu sports value yang kadang-kadang dilupain karena semua orang termasuk pemangku kebijakan semuanya selalu maunya bicaranya elitism. Olahraga itu adalah ngomongnya prestasi. Olahraga itu adalah untuk naikin merah putih di kancah internasional dan seterusnya. Which is good gitu. Tapi kita juga jangan lupa bahwa olahraga itu gimana, olahraga itu bikin sehat, olahraga bikin sportif, olahraga bikin orang punya mental kerja keras, olahraga punya mental kompetitif. Itu yang jauh lebih penting sehingga pemasalan di dalam olahraga ini jauh lebih penting sebelum kita melakukan pembinaan elit. Gitu. Satu cerita menarik nih Bang Dika. Kebetulan Persija Jakarta itu ada kerjasama dengan klub di La Liga di Spanyol yang namanya Deportivo Alavés. Jadi saya ketemu dengan salah satu orang marketingnya dia ngobrol-ngobrol, dia tanya di Jakarta kalau Persija main berapa yang nonton gitu. Saya bilang kita dengan bangga ya gitu ya. Saya bilang mungkin rata-rata bisa 30 ribuan, 40 ribuan something, gue bilang setiap pertandingan. Dia kaget kan. Terus kalau full game yang big match ya, full stadium itu bisa 70 ribuan. Wow, dia sangat terkejut gitu. Wah, kami ini stadionnya kami aja cuma 19.000 orang. Rata-rata kami penonton cuma 17.000. Ya kan, dia ngomong seperti itu. Ya saya agak bangga gitu kan, agak sombong sedikit gitu ya. Tapi ngobrol lagi, ada yang mengerikan gitu. Karena penduduk Jakarta ini 10 juta. Plus ya, 10 juta minimal plus. Ya. Itu belum nanti yang sama suburb area ya. 10 juta. Yang nonton bola katakanlah rata-rata 30 ribu, 40 ribu let's say.
Dia, iya kan? Iya, Nonton pertandingan itu 17.000 Deportivo Alaves rata-rata. betul. Penduduknya dia cuma 250.000. Jadi kalau kita lihat Sizing ya. persentase itu mungkin sekitar 8% penduduk kota itu Udah menyerap. nonton bola semuanya, gitu loh. Sedangkan kita nih kalau 40.000 baru berapa persen cuman kalau Iya, dari 10 juta. luar biasa kecilnya. Jadi artinya saya jadi yang tadinya bangga jadi malu gitu. Wajar berarti kata mereka ya. Jadi apa namanya, kita nih besar, tapi sebenarnya kalau ngomong besar, iya stadion penuh 40.000, 70.000 kalau big match. Tapi sebenarnya participation rate-nya kita nih masih kecil banget gitu Iya, loh. iya, iya. Itu kita baru ngomong participation rate dalam hal Menikmati, menonton, belum di dalam permainan, pelaku, bukan dalam atletnya pelaku sports. lebih kecil lagi. Pasti akan lebih kecil lagi gitu loh. Nah, ini yang apa namanya, makanya ini menjadi satu hal. Yes, kita kerjain elite development, tapi kita kerjain grassroots juga sangat serius. Kenapa? Karena kita mau bangun ini. Karena industri itu nggak akan bisa sustainable ya Iya, tanpa participation rate di olahraga itu yang tinggi. yang tinggi. Dan kalau orang yang punya berpartisipasi itu pelaku, pasti dia punya buying powernya itu akan lebih. Saya ambil contoh, kalau saya fans, saya Jackmania gitu ya. Iya. Saya mungkin satu musim saya akan selalu beli tiket, saya akan selalu beli jersey, Merchandising ya. saya mungkin beli satu shawl, Iya, selesai. selesai. Tapi mungkin saya nggak akan beli celana pendeknya Persija, Iya. saya nggak akan beli kaos kakinya Persija, mungkin saya nggak beli sepatu bola, saya nggak beli botol minum, saya nggak beli, banyak yang saya nggak beli. Iya, betul. Tapi kalau saya doing the sport, saya main bola juga, saya pasti Lengkapin. celana pendeknya beli, kaos kakinya beli, sepatu bola beli, mungkin botol minum beli, terus mungkin kalau saya kepengen lebih lagi saya beli nutrisi, mungkin semuanya. Jadi industrinya akan growing Pasti. ketika participation rate-nya itu tinggi, dan yang berpartisipasi itu adalah pelaku, bukan cuma sekedar fans, penonton doang gitu. Nah, ini yang menjadi concern-nya Persija, dan ini yang mau kita bangun sebenarnya. Gitu, gimana caranya nih gitu. Pada akhirnya prestasi dan elite development itu harus ditopang oleh partisipasi. Karena akhirnya partisipasi ini nantinya yang akan membiayai lah elite development itu. Jadi apakah ini juga salah satunya strategi untuk menggandeng sekolah sepak bola se-Jakarta atau se-Jabodetabek mungkin? Yes, jadi kita punya beberapa program. Kita punya program yang namanya SSB Mitra. SSB Mitra. Ya, jadi konkretnya apa tuh? Konkretnya itu SSB Mitra, kita pertama kita menyediakan wadah untuk mereka. Ada yang namanya Young Tiger League. Itu untuk U10, U12, U14. Jadi SSB yang mengikuti Young Tiger League itu otomatis menjadi SSB Mitranya kita. SSB Mitra ini mendapatkan facilities dari Persija, diantaranya satu tadi kompetisi. Yang kedua juga ada educational dan mentoring dari kita punya expert. Kemudian kita punya kurikulum dan metodologi juga kita share ke mereka supaya mereka juga bisa gunakan. Kemudian juga step selanjutnya adalah talent scouting. Kemudian juga apabila nantinya dari sekolah sepak bola itu ada pemainnya yang going profesional, dalam hal ini di Persija, ada juga semacam appreciation di dalam hal training compensation dan seterusnya. Nah, tadi menarik tuh mitra. Mitra itu sebenarnya kan ya oke lah, boleh dikatakan sekarang banyak orang bicara masalah sekarang tuh eranya kolaborasi. Betul. Tetapi di level grassroots, SSB, kita bicara soccer school, sekolah sepak bola, itu persaingannya tinggi banget tuh, bro. Maksudnya antara satu dan yang lain kayak semacam rivalitasnya juga udah mulai wajar karena pride ya. Nah, apakah dari sini juga Persija diharapkan juga oleh semua stakeholder di level youth development ini menjadi penengah dengan kalimat mitra tersebut? Kita harus melihat gini. Kalau kita ngomong persaingan, di satu sisi kita juga membutuhkan itu di antara mereka. Karena
dengan mereka persaingan, mereka akan berlomba-lomba jadi lebih baik, jadi lebih baik, jadi lebih baik. So it's a good thing, dan itu yang juga justru kita dorong. Nah, tentunya ada kadang-kadang hal-hal yang sifatnya persaingan ini yang kemudian arahnya menjadi mungkin negatif. Itu yang mungkin bisa kita juga bantu untuk redam. Yeah. Tapi kalau menurut saya begini, ujung-ujungnya kenapa sih persaingan itu terjadi? Ujung-ujungnya karena mungkin biasanya yang sering terjadi itu adalah rebutan pemain. Iya kan? Kenapa kok rebutan pemain? Karena yang main bola masih sedikit. Yeah. Participation rate lagi gitu. Kuncinya makanya itu. Kalau misalnya kita juga kepengen, makanya kita promote the game ini, ya kan, supaya yang main bola ini makin banyak. SSB itu kalau bisa, sekarang SSB di Jakarta ada ratusan. Kalau bisa ya jangan ada ratusan, kalau bisa ada ribuan. Betul. Gitu. Siswanya setiap SSB ada 100, 200, 300 siswa. Ya kalau bisa setiap SSB mungkin bisa punya 1.000, 2.000 siswa. Jadi mereka akan mandiri menghidupi juga kalau mereka punya participation rate yang tinggi gitu ya. Saya ambil contoh ya, misalnya ada salah satu klub amatir di Belanda, klubnya Mark Klok ya. Namanya Siburgia, itu satu klub amatir yang terkenal ya di Belanda. Dia punya klub amatir itu, dia punya sekolah sepak bolanya ya, kalau di sini mungkin. Itu dari mulai usia 6 tahun sampai dia punya yang namanya veteran ya. Itu di total dari mulai 6 tahun sampai veteran, itu di organisasinya dia itu ada 85 tim. Wow. Dari usia 6 sampai veteran. Usia 6 tahun misalnya mereka punya 5 tim. Nggak tahu, satu tim mungkin 15 orang gitu ya. Yeah. Terus nanti 7 tahun ada mungkin 5-6 tim. Nanti 8 tahun ada 5-6 tim. Sampai di level veteran pun ada beberapa tim. Gitu. Totalnya 85 tim. Mereka, organisasi mereka itu membersnya, ya, anggota SSB-nya itu yang bayar iuran itu mungkin bisa hampir 2.000-3.000 orang. Dan iurannya juga saya ini nggak terlalu mahal, paling 1 tahun mungkin 400-500 euro gitu ya. Which is paling 1 bulan berapa puluh euro lah. Itu kan hitungannya kayak di kita mungkin cuma 1 bulan 200.000, 300.000 gitu kan. Kalau mungkin di levelnya rupiah ya. Tapi kan dengan numbers yang besar, kalau dikali 3.000 orang, kali 500 euro udah berapa? Gitu. Dan ketika 3.000 orang ini dia loyal di situ, dia melakukan activity di clubhouse-nya mereka, ya pasti juga akan ada sponsor lokal juga. Mungkin di situ tuh orang jual ada coffee shop di situ pasang iklan, mungkin ada dokter gigi di situ pasang iklan, mungkin ada barbershop di daerah itu pasang iklan. Ya itu sebenarnya participation rate itu adalah kunci gitu. Makanya ini yang mau kita bangun. Memang kita sekarang saat ini karena kita masih sosialisasi, kita punya program yang namanya Persija Mobil. Kita ini jalan ke berbagai tempat untuk sebenarnya promote the game. Selama ini mungkin kita banyaknya masih jalannya ke sekolah sepak bola untuk kita promote, kita punya metodologi, kita punya kurikulum dan seterusnya. Tapi nantinya kalau harapannya kalau pandeminya udah membaik, terus sekolah udah dibuka, kita pasti akan banyak jalan ke sekolah-sekolah. Kita mau promote the game. Intinya yang kita sasar itu justru yang belum main bola. Supaya dia main bola. Gitu. Dan kalau dia main bola pasti 99% dia akan pasti support Persija karena dia anak Jakarta. Bener gitu. Itu marketnya akhirnya menuju ke atas juga otomatis. Gitu. Nah ini yang menarik nih. Kita tadi ngomongin masalah klub luar ya, klub amatir luar. Terus kemudian ya kita bicara 10 tahun yang lalu ketika sebuah trendsetter masuk ke Indonesia. Kemudian saya juga membandingkan bahwa sekarang aktif nih klub Liga 1 bahkan Liga 2 udah mulai fokus ke sekolah sepak bola, akademi, membangun secara brand value-nya mereka sendiri. Nah, apakah ini metode yang mana nih menurut Bro Ganesha yang paling penting itu sebenarnya ketika dulu play
like mungkin kita bicara misalnya Brighton atau Crystal Palace way atau misalnya Sassuolo way gitu misalnya ya, kita nggak usah ngomongin klub-klub top, dengan metode yang dihadirkan rasa lokal nih dengan klub Liga 1 dan Liga 2. Tanggapannya seperti apa sih sebenarnya? Kayak misalnya kita memang fokusnya harus meniru ke klub luar tersebut atau sekolah sepak bola akademi luar, atau sampai kita udahlah rasa lokal aja nih gitu, Liga 1 Liga 2 pede aja nih bikin gitu. Gini ya, at the end of the day we play the same game. 90 gitu minutes. Ya. Mau di Brighton, mau di apapun mau lah ya. di Girona. South America, Afrika, we play the same game. Yeah, Pada yeah, akhirnya kita main harus bikin gol lebih banyak daripada lawannya, ya kan? Harus kebobolan lebih sedikit daripada lawannya. Di mana-mana sama. Yeah. So apa namanya? Harusnya, ya kan? Hal-hal seperti itu tidak perlu terlalu diributkan. Sebenarnya sih jujur aja itu kan kadang-kadang hanya gimmick-gimmick atau mungkin hanya satu labeling yang memang dibuat untuk ya kepentingan mungkin marketing lah gitu. Which is good gitu. Tapi sebenarnya kalau technically ada memang yang mencetak gol lebih banyak daripada lawan, ada dengan cara A, mencetak gol lebih banyak daripada lawan ada dengan cara B. Cara bermainnya. Terus cara latihannya ada cara latihan X, ada cara latihan Y. Yang mana yang mau kita pilih gitu kan? Itu memang ada gitu. Tetapi yang harus kita lihat bahwa kalau kita tanya baliknya, kita mau gaya luar apa gaya lokal? Menurut saya nomor 1 kita harus punya benchmark sepak bola top level. Karena kita mau top level dong. Persija itu nggak boleh misalnya kita sebagai klub cuman punya cita-cita mau jadi juara Liga 1, nggak boleh. Kita harus punya dream untuk main di Piala Dunia antar klub, kan gitu. Berarti kita harus punya, kalau kita ngomong development, ini kita ngomong future program, berarti kita harus punya impian, kita harus cetak pemain yang bisa memenuhi standar dan benchmarknya sepak bola top level. Jadi itu satu dulu nih. Kita ngomongnya international benchmark, top level benchmark, ya kan? Dan itu adanya pasti di luar negeri, ya kan? Karena yang punya sepak bola top level ya di luar negeri. Gitu. Tapi di sisi yang lain kita juga harus mengconsider kita punya cultural yang background, kita punya sociological background, kondisi masyarakat kita itu kita juga harus pertimbangkan, gitu. Sehingga ini benchmarknya dengan apa yang kita punya ini sebagai starting point, kita mau menuju ke benchmarknya ini dengan mengconsider kulturnya kita, kelebihan kekurangannya kita untuk kita bisa reach kita punya standar supaya naik ke internasional. Jadi akhirnya dua ini harus ketemu nih, international benchmark yang adanya memang di luar negeri dan kita punya kondisi lokal. Gitu. Ini dua-duanya harus dikonsider nih supaya kita yang satu nih titik awal, yang satu mungkin impian, titik akhirnya. Nah, ini baru kita berjalan nih dengan titik awal yang kita punya, kita berjalan ke benchmarknya itu. Oke. Nah, sekarang balik ke Persija nih. Tertarik juga dan juga klub-klub lain sebenarnya. Piala Menpora nih pemain muda banyak. Di Persija mungkin ada berapa bro yang masuk dari sisi junior ke senior? Lebih dari 10? Di Persija ada mungkin ada 6 ya. 6 something. Tapi yang udah dapat minutes play 2 orang. Ini apa? Di Piala Menpora ya? Iya, betul, Piala Menpora. Minutes play di Piala Menpora. Pertimbangannya apa nih? Maksudnya? Apakah memberikan kesempatan pemain-pemain muda itu untuk mendapatkan pengalaman? Kemudian apakah juga supaya kualitas dari akademinya juga naik otomatis? Nomor 1 ya. Saya selalu bilang sama teman-teman kita di development bahwa Persija ini klub yang bukan klub yang kelas bawah, ini klub papan atas, klub terbaik di Indonesia. So
kita dituntut untuk mencetak pemain yang Mhm. quality-nya nomor 1, yang quality-nya memang harus siap Mhm. untuk main di Liga 1. Iya. Jadi kalau misalnya ada beberapa pemain yang kemudian naik ke senior, kemudian apalagi dia dapat minutes play, it means memang pemain ini deserve untuk dapat itu, Mhm. ya kan? Ini deserve itu gabungan antara kerja kami dan Mhm. tentunya yang lebih besar adalah tentunya kerja si pemainnya, Oke. gitu. Itu nggak bisa kita menyombongkan diri, "Oh itu karena kita." Nggak, itu kerja kita sebagian, tapi sebagian besar itu tetap, kerja keras dan mentality dari anaknya itu sendiri, gitu. Karena kalau tadi Bro Dika bilang memberi kesempatan, terus kemudian kebijakan yang memang istilahnya, "Oh kita kuatakan untuk pemain muda." Mhm. Itu justru, bukan sesuatu yang, kita inginkan. Oke. Yang kita mau adalah betul-betul kita kerja, kita siapin pemain yang memang benar-benar ready. Kesempatan jangan dikasih, mereka yang harus rebut. Mhm. So, Iya, oke, iya. Bagus tuh. pasti akan ada kesempatan untuk mungkin tim utama main uji coba lawan, tim academy. Mungkin akan ada kesempatan pemain ini, ikut, partial, integration untuk latihan sama Mhm. first team, ya kan. Tapi mereka harus rebut. Kalau mereka pada saat uji coba mainnya nggak bagus, kalau mereka kesempatan untuk latihan mereka nggak perform, ya siapapun pelatihnya nggak akan mau pasang. Iya sih, bener sih. Gitu. Jadi ini yang kita tekankan. Kita juga nggak mau, pemain ini karena karbitan. Iya, Artinya, wah iya deh karena udahlah, pokoknya kita kasih jatah gitu. Kita nggak ingin juga seperti itu, karena ini Persija nih, bener, bener. nggak main-main gitu. Iya. Pemain yang memang itu memang harus ready, Mhm. harus siap, Mhm. gitu. Oke. Ya, Nah, bahwa kesempatan itu diberikannya kayak yang tadi saya bilang trial atau mungkin ada friendly game, oke. Tapi kalau untuk masalah udah dikontrak sama senior dan kalau udah masalah minutes play di senior, udah nggak bisa. Pemain mhm. itu yang harus rebut. Oke. Yang paling dibutuhkan untuk, pemain muda untuk bersinar, mungkin menurut, Bro Ganesha, apakah fasilitas, kompetisi, atau pelatihnya sendiri? Uh, semuanya ya. Semuanya ya, karena gini, kalau nggak ada fasilitas, ya kan, kita mau punya pelatih kalau nggak ada fasilitas, nggak ada lapangan, berarti Iya, nggak bisa latihan, iya. kan gitu. Pelatih perlu berlatih, berarti perlu fasilitas, gitu kan. Terus kalau cuma latihan doang, fasilitasnya bagus, kalau nggak pernah bertanding juga nggak bisa, karena dia Mhm, perlu mhm, belajar di dalam latihan, dia perlu belajar di dalam, pertandingan. Ya, semuanya penting. mhm. Pada akhirnya semuanya penting. Saling connecting ya.